Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel Maisara Production. Kali ini kita akan bercerita kisah Joko Samudra, yaitu Raden Paku, anak kepada Syekh Maulana Ishaq. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Maisara Production agar sentiasa berlangganan dan mendapat ilmu yang penuh bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam, ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, sama ada ke depan maupun ke belakang. Nahkoda memerintahkan awak-awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab bencana itu. Apakah perahunya melanggar batu karang? Setelah diperiksa, ternyata perahu itu hanya terlanggar sebuah peti yang cantik ukirannya, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan untuk menyimpan barangan berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Setelah diambil, peti itu dibuka. Semua orang terkejut kerana di dalamnya terdapat seorang bayi comel yang bertubuh montel dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan nyawa bayi itu. Nahkoda berasa kesal dan mengutuk orang yang tidak berperik manusiaan ini sehingga sanggup membuang bayi itu ke tengah lautan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tetapi perahu itu tidak dapat bergerak. Sebaliknya perahu itu dialihkan arah menghala ke Gresik. Ternyata perahu itu meluncur dengan laju. Ini benar-benar kejadian ghaib, kejadian di luar kuasa manusia biasa. Pertama, hanya kerana peti perahu ini tidak dapat bergerak. Kemudian setelah peti ini dibuka, perahu tidak dapat bergerak menghala ke Pulau Bali. Ketika perahu dialihkan arah menghala ke Gresik, ternyata perahu itu meluncur dengan laju pula. Baiklah, kita kembali sahaja ke Gresik. Kita laporkan kejadian aneh ini kepada majikan kita. Demikian kata Nahkoda kepada anak buahnya. Perahu itu pun meluncur dengan laju ke arah Gresik tanpa ada halangan dan rintangan. Padahal kebiasaannya berlayar ke arah barat waktu itu sama dengan menentang arus gelombang dan badai. Mereka tiba di pelabuhan Gresik dengan selamat. Tetapi Nyai Ageng Pinatih merasa cemas melihat kapal perahu dagang miliknya kembali lebih cepat dari biasanya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu pulang begitu awal? Lebih-lebih lagi setelah diperiksa barang dagangan masih utuh tanpa digunakan. Nyai Ageng Pinatih mulai naik pitam. Nahkoda perahu tidak banyak bicara. Dia perintahkan anak buahnya membawa peti berisi bayi ke hadapan Nyai Ageng Pinatih. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata nahkoda itu. Hanya kerana peti? Apa isinya? Harta karun, herdik Nyai Ageng Pinatih. Inilah isinya, kata nahkoda sambil membuka tutup peti itu. Sepasang mata Nyai Ageng Pinatih terbelalak hairan melihat bayi montel sihat dan rupawan menggerak-gerakkan tangannya sambil menatap ke arahnya. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinatih sambil mengangkat bayi itu dari dalam peti. Apabila diangkat bayi itu, nampak tersenyum. Hati Nyai Ageng Pinatih berbinar-binar. Sementara itu juga dia merasa sangat suka pada si bayi. Lebih-lebih lagi, dia adalah seorang janda yang tidak dikurniakan seorang putera pun. Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali, jawab nahkoda kapal. Di tengah samudera? Ulang Nyai Ageng Pinatih. Benar Nyai Ageng. Lalu apa rencana kamu atas bayi ini? Banyak di antara kami yang menyukai bayi itu dan mengambilnya sebagai anak. Tetapi kami tahu betapa lama Nyai Ageng menambahkan seorang putera. Maka lebih tepat kiranya bila Nyai Ageng yang mengasuh dan membenarkan dan membesarkan bayi itu. Jelasnya kamu berikan bayi ini kepadaku, Nyai Ageng menegaskan. Benar Nyai Ageng. Nyai Ageng Pinatih merasa sangat berterima kasih kepada nahkoda dan anak buahnya. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Sebagai ungkapan rasa senangnya, dia memberikan hadiah menarik kepada nahkoda dan anak buahnya.
Selanjutnya, bayi itu diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya raya yang disegani masyarakat Gresik. Sempena bayi itu ditemukan di tengah samudera, Nyai Ageng Pinatih kemudian menamakannya Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih adalah seorang muslimah yang baik. Walau Joko Samudra bukan anak kandungnya, dia merawat dan membesarkannya dengan penuh limpahan kasih sayang. Lebih-lebih lagi Joko Samudra itu ternyata mempunyai sifat yang baik. Kepada ibunya dia sangat berbakti, selalu bersikap menyenangkan hati. Kepada orang yang lebih tua dia selalu menghormati dan menjunjung tinggi. Kepada teman-teman sebayanya, dia tidak pernah menyakiti atau berbuat tidak baik. Pendek kata, Joko Samudra benar-benar merupakan tauladan anak yang menjadi buah hati orang tua dan layak dibanggakan setiap orang tua. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih menghantar Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, pada mulanya Joko Samudra setiap hari pergi ke Surabaya, pada waktu petangnya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu menetap sahaja di pesantren Ampel Denta supaya dapat memberi penumpuan dalam mempelajari agama Islam. Dalam beberapa minggu sahaja, Sunan Ampel telah dapat mengetahui bahawa Joko Samudra bukanlah calang-calang anak. Muridnya yang satu ini memiliki kecerdasan luar biasa. Semua pelajaran yang diberikan mampu dipelajari dan dihafal dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Pada waktu malam, seperti biasa, Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu untuk melaksanakan solat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para pelajar yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang pelajarnya. Selama beberapa saat beliau terpegun. Sinar terang itu menyilaukan matanya untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu. Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah solat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapa di antara kamu yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya Kanjeng Sunan Acung Joko Samudra." Apabila melihat Joko Samudra yang mengangkat tangan, Sunan Ampel semakin yakin bahawa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada waktu itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menjenguk Joko Samudra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwasanya Joko Samudra ditemukan di tengah selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu sehingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Sunan Ampel kemudian menyempatkan diri datang ke Gresik untuk melihat peti yang masih tersimpan rapi itu. Berdasarkan pengamatan Sunan Ampel, peti itu memang berasal dari kalangan Istana Belambangan. Hal itu diketahui dari ciri-ciri ukiran dan tanda khusus pada peti itu. Yakinlah Sunan Ampel bahawa Joko Samudra adalah putera Syekh Maulana Ishaq yang dibuang ke tengah samudra. Sunan Ampel teringat pada pesanan Syekh Maulana Ishaq sebelum berangkat ke negeri Pasai. Maka beliau kemudian mengusulkan kepada Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu digantikan dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut sahaja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh pada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, malahan juga masih dihormati sebagai seorang Pangeran Majapahit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sekian pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga bermanfaat buat semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.